Pada video kali ini kita akan membahas tentang respirasi aerob tahap ketiga. Ya, kita mengetahui bahwa respirasi aerob mengalami 4 tahap. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Ya. Jadi siklus Krebs ya, ini terjadi di matriks mitokondria. Ya. Nah, hasil akhir dari siklus Krebs ini adalah yang pertama 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Nah, senyawa NADH dan FADH2 ya ini adalah senyawa yang berfungsi untuk menangkap elektron. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih reaksi yang terjadi sehingga kita akan mendapatkan hasil ini. Ya, ini adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, kita mulai dari asetil koenzim A. Jadi tahap pertama, asetil koenzim A yang merupakan hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif ya, akan mengeluarkan COA-nya, kemudian berikatan dengan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat dan asetil-CoA ini ya yang sudah melepaskan CoA-nya akan terbentuk senyawa sitrat. Senyawa sitrat akan dikonversi menjadi isositrat, yaitu senyawa yang merupakan isomer dengan cara mengeluarkan H2O-nya, kemudian memasukkan kembali H2O tersebut ya pada bagian yang lain sehingga terbentuklah isositrat. Kemudian isositrat akan mengalami oksidasi, mengeluarkan elektron, dan elektron tersebut akan ditangkap oleh NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Nah, ini adalah NADH ya. Selanjutnya, isositrat ini pun akhirnya berubah menjadi senyawa yang diberi nama senyawa alfa-ketoglutarat. Nah, alfa-ketoglutarat akan kembali mengalami oksidasi ya, sehingga mengeluarkan kembali elektronnya, dan elektron ini ditangkap kembali oleh NAD+, sehingga terbentuklah kembali senyawa NADH. Selain itu, alfa-ketoglutarat akan melepaskan satu atom C-nya sehingga keluarlah apa yang disebut dengan CO2. Kemudian masuklah suatu senyawa yang disebut dengan senyawa CoA sehingga terbentuklah suksinil CoA. Ya. Nah, suksinil CoA ini akan melepaskan COA-nya, ya, kemudian menggantikan posisi COA ini dengan fosfat. Kemudian fosfat akan dilepaskan kembali, lalu berikatan dengan senyawa GDP atau guanosin difosfat. Ya, di itu artinya 2, berarti guanosin difosfat. Ketika fosfatnya 2 ditambahkan dengan satu fosfat, maka terbentuklah guanosin trifosfat. Ya, GTP atau guanosin trifosfat ini fungsinya sama seperti ATP, yaitu senyawa yang menyimpan energi. Nah, GTP ini P-nya itu akan dia lepaskan kemudian diberikan kepada ADP, sehingga ADP akan terbentuk atau membentuk ATP, sehingga dihasilkanlah senyawa suksinat. Nah, suksinat akan kembali mengalami oksidasi ya, kemudian keluarlah elektronnya, lalu ditangkaplah oleh FAD, sehingga FAD akan membentuk FADH2. Terbentuklah akhirnya senyawa fumarat ya. Nah, tahap selanjutnya senyawa fumarat akan dimasuki oleh senyawa H2O sehingga terbentuklah malat. Senyawa malat akan kembali mengalami oksidasi, lalu keluarlah elektron, elektronnya kembali ditangkap oleh NAD+, sehingga kembali terbentuk NADH. Nah, malat pun akhirnya menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat ini akan kembali berikatan dengan asetil-CoA, lalu kembali ke siklus selanjutnya ya, kembali seperti awal lagi menjadi sitrat dan seterusnya. Nah, inilah siklus Krebs. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi pada siklus Krebs, hasil siklus Krebs
apabila di sini adalah satu molekul asetil-CoA, ya, maka yang dihasilkan adalah, baik kita lihat, hasilnya adalah 1 ATP, nah ini ya, kemudian 3 NADH, 1, 2, 3, 1 FADH2, 1 FADH2, dan 2 CO2, 1, 2. Nah, itu adalah hasil dari satu rangkaian siklus Krebs. Sedangkan kita tahu bahwa hasil dari dekarboksilasi oksidatif kan kita mendapatkan 2 asetil-CoA. Jadi di sini harus dikalikan 2. Nah, sehingga hasil akhir ya dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ingat ya, jadi hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4